selengki, nggak matching gitu loh proses hijrah selengki, kayaknya nggak kepikiran deh untuk ke arah sana. Orang-orang yang lagi transisi menuju mendekatkan diri sama Allah masa selengki sih? Yang ada itu yang genit-genit, yang pengen, yang lagi puber-puber itu, bukan yang lagi pengen pakai hijab selengki. Pakai ini dong, otak dong. Kecuali dia lagi suka dugem, suka mabora. Nah ini kan dia lagi sedang hijrah, mendekatkan diri sama Allah. Nggak mikir selengki lah. Gimana sih, nggak connect otaknya. Justru yang serem itu yang lagi puber, yang lagi banyak duit, yang lagi mikir gue tuh bisa punya siapa aja, yang bisa gue deketin. Apalagi kalau gue udah bebas, semuanya jadi milik gue. Itu yang harusnya dipikirin. Banyak trik-triknya zaman sekarang, apalagi yang udah duitnya udah nggak berseri. Sama kayak zaman gue dulu, gue nyaris digembosin sama mantan gue yang Inggris. Nyaris, karena kan kita punya usaha bareng kan. Dan usaha kita bukan main-main guys. Gede usaha kita zaman dulu, padahal kita masih muda banget. Itu gue nyaris itu kalau gue nggak fight, habis barang harta gue dibawa kabur. Untungnya gue fight dan dia yang ketahuan selengki. Tapi nih ya, dengerin ya, dulu mantan gue itu ketahuan sama gue selengki, ada buktinya jelas. Gue ketemu sama orangnya, tapi gue nggak ada saksi, cuman gue sendiri. Gue ketemu sama monyetnya nyamperin ke rumah gue, tapi gue sendirian. Gue nggak foto, gue nggak rekam suaranya, nggak ada bukti lah. Jadi dia berkelit, say. Biarpun gue udah punya hai coklat, gue udah telepon hotel yang dimana orang itu nginep ya, mereka tuh. Tapi kan hotel nggak bisa bocorin siapa-siapa. Cuma gue lihat dari makanannya tuh 2 orang room service. Terus mereka sempet dugem juga yang ada di hotel itu. Gue udah minta catatan minumannya tuh minuman cewek, Cosmopolitan, Leci Martini. Gue bilang ini sama cewek pasti. Dan gue ketemu sama si monyetnya itu. Tapi nggak bisa itu dijadikan alasan untuk gue minta pisah di pengadilan panjang, karena bakal ditanya semua bakal ditanya. Kurang jos. Lu pikir orang yang selengki itu karena kurang jos di rumah? Mawaroka Syai umurnya masih 33 waktu gua pisah. Lu pikir umur segitu, ini gue sekarang 50 tahun aja, laki gue umur 32. Iya, itu karena nggak punya iman. Orang pertama nggak punya iman, kedua tolol, orang nggak bisa perhitungan. Waktu gue tangkep basah, sampai nyembah kaki gue, lu tahu nggak? Gue tempelengin mukanya, gue bilang gue lempar, gue lepasin tangan dari kaki gue, sampai nyembah, lu tahu nggak? Depannya si ceweknya itu, dia kan ceweknya itu bangga banget dong. Terus ke rumah gue kan, jadi ngedropin. Jadi mereka tuh habis dari mana, gue udah yang kayak nggak mau sekamar. Jadi dia itu pergi dan gue nggak peduli, karena gue udah pengen bener-bener nyerahin. Dia nggak mau, dia nggak ngaku. Intinya nggak ngaku. Orang selengki itu nggak ngaku ya guys, dan emang sulit untuk dibuktikan kalau kita nggak ngemergokin. Nah ini pas mereka lagi mungkin semalaman pergi, dugem atau apa, paginya pulang, gue lagi lari, lagi jogging. Ditunggu, nah cewek itu yang pakai mobil nganterin dia ke rumah kita, kaget ngeliat gue kan, tapi gue nggak peduli. Jadi gue tahu, oh pasti mau ke rumah ngedrop, bodo amat. Gue selesaiin lari gue sampai berapa kilo, ada kali hampir sejam. Balik ke rumah, mobilnya parkir di deket rumah gue, dan cewek itu dengan pedenya manggil gue ke dalam mobilnya dia. Di situ guys yang gue tahu, oh kalau kita ada perselengkian itu, biarpun gue udah ketemu monyetnya, gue udah lihat mukanya segala macem, nggak bisa gue majukan itu ke pengadilan karena lama pembuktiannya. Nah masuklah gue ke dalam mobil, itu perempuan pede banget. Intinya ya kayak ini nih, kayak lu nih, siapa nih namanya nih yang tadi bilang goyangannya gue kurang. Bentar, menyembah sama berlutut, bukan, dengerin ya. Bukan berlutut, dia nggak berlutut, bener-bener kayak nyembah kaki, bukan berlutut. Berlutut kan kayak prisoner ya,
kayak orang mau dihukum mati kan, prisoner yang berlutut kakinya. Ini enggak benar-benar nyembah, kayak orang sujud, tahu nggak lu? Lagi sholat. Nah kayak begitu tuh. Sampai gua tendang-tendangin, tahu nggak lo? Iya. Ya lu tanya sama dia kenapa dia menyembah-nyembah gua. Emang posisinya kayak nyembah bukan berlutut, coy. Sampai gua isana lu, sampai gua gituin. Ya setelah kejadian ketemu sama monyetnya, nyembah-nyembah gue. Dan supaya ini buat lo ya, singkat cerita aja ya buat kalian tadi yang ngomong istri apa nggak oke ya goyangannya. Lu tahu depan monyetnya, depan tuh cewek. Kan tuh cewek bilangnya sama kayak kalian nih. Kayak lu ya tadi ya, siapa nggak udah lewat. Oh lu kurang goyangan lu gini. Begini. Itu laki mulutnya ya, kalau dia sedang melakukan main gila, dia pasti akan jelekin istrinya. Padahal di rumah tuh dia sama istrinya, berusaha untuk kelihatan sebagai laki-laki yang baik, suami yang baik. Seperti itu. Dan gue bilang, oh ya dia ngomong kayak gitu. Gue bilang ke si monyet, lu pikir gue percaya? Lu pikir gue percaya? Lu tahu nggak? Gue bilang, lu bukan levelnya gue. Dan kalau lu mau ambil suami gue silakan. Karena buat gue orang udah selengki selesai. Gue nggak ada second chance. I have no second chance. Kaget kan dia. Dan gue yakin banget, gue nggak percaya omongan lu. Lu ngomong kayak gitu karena nggak ada suami gue. Dia ngamuk, ditelepon dong. Ditelepon tuh mantan gue. Dan diangkat. Ya kan rumah gue di belakang. Jadi mobilnya itu cuma 100 meter, nggak nyampe 50 meter dari rumah gue. Keluar tuh, cuk. Masuk dia ke mobil, gue di depan, monyetnya di depan di tempat setir. Nah itu. Dan lo tahu apa? Laki-laki begitu diamprokin sama selengkiannya, belain kita istri. No, you liar. I didn't say that. Dengan pernyataan itu aja udah cukup buat gue. Udah cukup. Itu muka perempuannya udah kayak monyet, udah jadi kayak hantu. Ngamuk, mereka ribut, berantem. Dan setelah kejadian itu, mereka nggak ada peace sama sekali. Kenapa? Karena jelas di depannya itu dia belain gue, mantan gue. Emma, please listen to me. I didn't say that. She's a liar. Demi Allah. Itu dia sampai di situ dia nyembah kaki gue. Bukan berlutut ya, bro. Dan gue ngamuk sekali dan gue bilang, kita udah perjanjian pada saat mau menikah. Apapun masalah rumah tangga, kita nggak akan berpisah. Tapi ada orang ketiga kita berpisah. Bener. Dan dia langgar itu. Goblok nggak tuh? 7 tahun gue sama dia. Goblok nggak tuh? Tapi gue di situ jadi tahu tentang bagaimana kita tuh nggak bisa mengangkat masalah perselengkian ke pengadilan. Itu sulit sekali. Pembuktiannya susah. Aku sendiri udah kasih barang bukti ini, chat lah apalah nggak bisa, hotel lah apa nggak bisa, nggak ada CCTV juga, nggak ada foto, nggak ada video. Gue bilang ya ampun susah kali ya. Aduh ya udah deh, akhirnya mengajukannya itu dengan berbeda prinsip. Dewi Cinta, thank you Dewi Cinta. Gitu. Iya, gue langsung buang ke laut. Langsung gue buang ke laut, selesai langsung. Hamidah Hida, Elvi, thank you. Seperti itu ya, Yuli, thank you. Jadi kalau soal Paula, kembali lagi ke soal Paula, dia udah bilang enggak, gue yakin dia enggak. Orang yang sedang menuju ke hijrah untuk dia melakukan yang di luar dari konsentrasinya dia ke spiritual, gue rasa kecil sekali kemungkinannya. Sangat kecil kemungkinannya. Nah tapi ini juga ya guys, trik-triknya orang yang sudah punya uang banyak sekali dalam usaha berdua, ini berbahaya sih. Apalagi ada orang ketiga. Hani Deki, orang ketiga ini racunnya luar biasa guys. Luar biasa. Dengan segala cara. Gila, bener-bener asli. Jadi ya emang kita harus sebagai istri, kita lihat suami kita sukses, kita tuh memang harus catch up juga. Thank you. Aduh, kita jangan sampai gimana ya. Aku sama suamiku, sama Mas Bagus, aku selalu bilang yang kita dalam keadaan apapun, kudu ingat zaman kita waktu mau perjuangan jadi suami istri.
Karena kalau kayak sekarang udah ada uang, udah nyaman, antar semakin banyak uang, semakin mapan banget. Terus kita lupa sama dulu di awal perjuangan kita. Itu orang-orang yang mau masuk itu pasti banyak. Entah dari pihak istri atau pihak suami itu. Dan jangan pernah suami meremehkan istrinya atau sebaliknya istri meremehkan suaminya. Aku juga paling anti sama ibu-ibu yang sukanya ngejelekin suami aja kalau di arisan. Itu gue benci banget dengernya. Nggak suka gue. Nggak suka. Karena gini ya guys. Sorry ya ibu-ibu ya. Kalau kalian tuh udah nggak gimana sama respect sama suami, gimana orang mau respect sama elu? Gitu loh. Demikian juga si suami. Kalau suami udah nggak respect sama istri, gimana orang mau respect sama kamu? Sementara kamu itu yang memilih istrimu. Istri yang memilih suami untuk dijadikan seperti pakaian kita sendiri, baju kita sendiri. Jadi ada banyak banget ya rumah tangga tuh yang menurut gue salah kaprah. Suami istri sukses, bukannya saling dukung, saling hina. Itu udah pasti nggak bakal lama, say. Pasti hancur. Kalau nggak bisa mengatur egonya sama-sama ya. Jangan ada rasa iri, jangan rasa ada cemburu ngelihat kesuksesan suami atau istri. Justru kita harus senang, kita harus happy. Kalau udah muncul rasa iri, rasa kayak kok dia lebih ya dari gua, berarti lu udah memisahkan diri tuh, nggak menjadi satu kesatuan. Suami istri itu satu kesatuan. Kalau suami kita sukses, alhamdulillah kita berarti benar-benar terangkat derajat kita gitu. Istrinya sukses sama, suami juga terangkat derajatnya. Harus ingat itu, satu tim gitu guys ya. Satu tim guys. Insya Allah kalau udah kayak gitu, kalau kita udah punya prinsip seperti itu, pernikahan kita bisa kita pertahankan sampai jannah, sampai meninggal, sampai selesai. Tapi kalau menganggap pasangan itu sebagai saingan, wah luar biasa, mending gak usah nikah. Kalau di masa pacaran udah kelihatan ada persaingan, sebenarnya ada persaingan, gak punya respect, mending gak usah nikah. Jangan say. Pasti hancur ke depannya, dijamin. Jadi kalau kita punya pasangan tuh ngiri ngeliat kesuksesan kita, bukan malah happy, mending gak usah. Gitu ya. Ya aku 50 tahun sayang. Seperti itu ya. Siapa Syahrul? Aduh gue gak ngerti Syahrul. Syahrul tuh loh siapa? Gue kemarin ngeliat, kan kalian tuh pada DM ya, ada yang DM ngasih live-nya live-nya Widya. Ngapain kamu kirim-kirim live-nya orang itu ke aku? Aku buka dong akunnya si Widya itu, namanya dia Ratu apa gitu ya, pakai Ratu apa sih? Ternyata dia follower aku. Ada tuh follow back. Aku bilang lah dia follow aku. Terus aku lihat feednya kan. Aku lihat feednya. Kok feednya begitu ya? Ngapain Mbak Widya? Anti, makasih anti saya. Mbak Widya, ngapain Mbak Widya posting orang lagi acara sama teman-temannya. Jadi dia tuh posting si Widya ini, VT-nya si Teh Novi lagi ada acara sama teman-temannya pakai jas putih. Biar apa, say? Gue suka heran ya sama TikToker ini. Umu, makasih Umu sayang. Ya, Mbak Widya ini piye toh, Mbak? Ada apa sih, Mbak? Gue bingung deh. Nama aku Widya Mami, lah yoiku. Mbak W aja deh ya, Mbak W ya. Mbak W, soalnya kayak enakan dipanggil-panggil namanya nanti naik sahamnya. Biar apa sih? Ini kan masalah donasinya si Agus. Kok orang lagi acara, lagi ada apa? Mungkin itu undangan ya, mungkin itu ada lagi acara launching atau acara birthday atau apa, diposting dengan tulisan ini uang donasi. Ya Allah, kamu tuh kalian sadar nggak sih, Mbak W dan Mbak Z, W dan Z, gue udah cek gitu ya semua VT kalian. Ya Allah, itu modelan kayak begitu tuh sangat-sangat menggiring opini sekali. Sangat-sangat menggiring opini dan udah di luar track.
sangat di luar track. Kalian bikin begitu tuh saya Emma Waroka hilang respect. Saya seneng kalian follow gitu ya. Kalau si Z gue nggak tahu follow gue nggak kayaknya, tapi si W follow gue, Mbak Widya Zanzabela ya, 2 orang ini. Tapi postingan kalian terhadap Novi itu menurut aku is not nice, nggak nice at all, di luar track, seperti orang julid, seperti orang yang apa ya, punya dendam pribadi, nggak kepuguhan, di luar dari topik, out of topic. Iya, terus ada video pakai uang di mata begini, muter badan terus pakai uang, operasi uang donasi. Kayak tanda pedes, tau nggak lu? Tanda pedes kayak begitu. Netral, thank you netral, makasih netral. Aduh. Jadi gue ngelihat postingannya kemarin tuh di akunnya Widya sama akunnya Zanzabela ini, mereka menyerang pribadinya Tenovi, bukannya tepat sasaran, malah bikin geli gitu loh. Lucu banget kok. Masalah donasi, lu omongin soal operasian lah. Gue bilang, ini orang kenapa ya? Ada masalah apa ya? Gue mau berpendapat ya soal orang mau operasi. Suka-suka orang itu mau operasi apa? Beneran deh. Itu bukan suatu hal yang nista orang operasi. Itu satu. Kedua, lu posting orang lagi ada di acara pesta. Terus kenapa kalau dia pesta, Say? Hah? Emang kenapa kalau pesta lu ngiri, lu gak diajak? Lu gak diajak pesta gitu, lu gak pernah pesta, lu gak pernah party. Heran gue. Masya Allah. Lah gimana gue dulu partinya tiap hari hampir Senin doang libur sama Kemis. Jumat party, Sabtu party, Minggu party gue, Rabu ladies night. Terus emang kenapa kalau kita party? Mami Ipel, ada orang party di posting-posting, Mami. Mami gimana kita, Mami? Kerjaannya party mulu, Mami. Iya, terus orang mau OP suka-suka dia kali mau OP, emang kenapa? Lorenai, thank you Lorenai, absent of love orange. Iya kan? Terus kenapa donasi yang sudah jadi hak Agus, lu yang sewot, Medeni, itu bukan hak Agus ya, itu uang donatur. Gue bela donatur, gue bela orang banyak, gue bela 160.000 orang yang tanda tangan petisi. Gak usah sosok bilang uang Agus ya. Harusnya itu bisa diaduin sebagai penyelewengan dana donasi. Apakah ada rencana mengaku-ngaku ingin operasi tapi tidak operasi, saat ada jadwal operasi tidak datang? Apakah sudah merencanakan untuk membuka donasi dengan alasan mata, minta-minta tolong, jual-jual kesedihan di dalam YouTube, menangis-nangis? Agus sedih banget. Tolong Agus, para netizen, orang baik, tolong. Agus mau operasi, tolong. Mata Agus bisa 1 disembuhkan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Transfer 98 juta, transfer 250 juta, transfer 50 juta. Pergi nggak ke dokter? Tidak. Untuk operasi tidak. Pergi hanya untuk apa? Ngecek pakai BPJS. Jangan kau sebut-sebut uang Agus ya, uang donatur. Nggak tau malu banget sih. Udah jelas-jelas tuh uang donatur. Jangan lu seleweng-selewengin ya, mau dibelok-belokin ya. Bedakan sedekah sama donasi. Donasi itu secara pengumuman di YouTube, di podcast, ada nomor rekening. Kalau orang sedekah di luar, kita sedekah di luar, wajar. Kita nggak perlu minta mutasi rekening. Karena apa? Kita kasih ke orang yang umum. Tapi kalau orang yang sudah menyiarkan, ya,
Sudah pernah juga disiarkan dengan yayasan, nomor rekening yayasan, ada YouTube-nya, ada jejak digitalnya. Berarti ini sudah menggalang dana, paham nggak? Menggalang dana. Ada perjanjiannya. Ngerti ora sih? Ngerti ora sih sebenarnya nih kamu nih medeni, jenengmu ku lho medeni. Komenmu yo medeni bocah kowe. Komenmu ku lho medeni bocah. Ya menggelapkan dana lah, menyelewengkan dana. Penyalahgunaan dana donasi. Lah kok enak. Lah kok pengen dibolehin, diiyain. Lah kok enak. Lo aku yang bela donatur toh? Iyalah, tak bela donatur. Novi itu hanya sarananya doang, yayasannya. Tapi prinsip permasalahan ini nih uangnya orang banyak. Ngerti ora kowe? Terus ada, dan dari menonton ya, melihat dari awal si Agus ini sampai ke terakhir uya-kuya itu mencela-mencele wawaknya itu loh sing garai kesel awakku iki, hatiku kesel, gedek aku gitu. Itu yang bikin gue kesel banget guys, mencela-mencele. Jadi ini seperti seolah-olah nih dia uang donasi ini hanya mau dia pakai buat kepentingan yang lain. Lah itu kan sudah melanggar akad. Dan itu nggak pernah dibahas ya sama si pengacaranya itu. Wahai Farhad Abbas, lihat dong apa yang membuat mereka itu mendapatkan donasi. Terus apa yang sudah mereka lakukan? Mencela-mencele ke sana kemari. Yang katanya nggak boleh pakai uang cash lah, nggak boleh jalur eksekutif lah, yang harus dipakai BPJS lah, rumah sakit disalahin. Mau cari-cari alasan ya nggak bisa lah. Ya gue bela donatur dong, supaya besok-besok itu para donatur nggak kapok nyumbang gitu loh Mas Farhad. Nah, pengen nagih yang 5M itu malah minta maaf. Yang 5M boro-boro guys. Nggak taunya sih yang 5M itu adalah dia itu pengen dapat 5M, ya kan? Si RD itu pengen dapat 5M dari Bang John LBF. Dengan cara mati-matian dia usahain biar bisa menjerongin Teh Novi. Tapi ternyata dia ngomong soal narkoboy sudah terbantahkan, dipatahkan dengan tes-tes urin dan tes-tes rambut. Sekarang negatif semuanya hasilnya. Teh Novi itu sehat. Makanya ya Bu Widya, Anda memposting di VT Anda orang sedang ada di dalam suatu pesta, itu tidak ada sedikit pun relevansinya dengan kasusnya Agus, donasi Agus. Dan yang Anda posting ini kan videonya Teh Novi. Maksud Anda apa? Nyampe Anda posting-posting video saya lagi joget-joget, tak geruduk, tak samperin kowe ke rumah. Iya, tak ajak adu panco sampean, sampai posting-posting videoku, tak laporin kamu. Enak aja lu. Ya, sama juga tuh sama Sansa Bella tuh berdua. Ayo kita debat soal donasi. Bukan debat terus jadinya ngurusin operasiannya orang, ngurusin uang orang dari mana. Lah dia tuh pramugari bukan pengangguran coy. Dari dulu udah punya uang, dari terbang, dari pramugari. Teh Novi itu bukannya bapaknya juga jenderal ya? Lah kalian iki lho sopo? Udah gitu, kamu nggak lihat YT-nya Novi itu udah jutaan followers. Sebulan udah berapa ratus juta dia. Pramugari 8 tahun. Lo kamu itu lo bisa nggak jadi pramugari coba? Tes fisik setiap 6 bulan lo pramugari. Tes fisik, tes darah, tes kesehatannya, matanya nggak boleh pakai kacamata. Harus super duper good fisik pramugari itu. Lah kalian itu loh bisa. Siapa kalian kok ya posting-posting masa lalunya Teh Novi? Ngisi-ngisi nih bocah ya gue. Kaget gue liatnya. Ngapain sih kayak begitu? Mau ngapain sih? Ayo kita debat secara sehat. Apa yang sedang dari permasalahannya donasi Agus ya Agus. Gitu loh. Coba kamu lihat postingannya aku.
Ada nggak aku posting Agus joget-joget masa lalunya Agus? Pernah apa sama joget sama cewek, apa sama cowok? Nggak ada. Itu udah masa lalu Agus dan nggak perlu. Suamiku tuh bentar-bentar sayang. Bentar sayang. Assalamualaikum. Aku lagi live TikTok ya. Ayo sarapan aja itu. Kita ke edutut yang beliin yang edutut yang edutut aja. Ayo Family Mart aja ya. Udah buka ya? Edutut aja deh yang edutut aja. Nanti kasih tau aku, ntar aku iniin apa WA ya. Apa aja pesanannya? Udah buka yang edutut udah buka. Kemarin kan aku kesana jam 6:30. Udah sayang. Oke yang, yuk. Mau sarapan ya, bentar ya. Suamiku nih. Suami dulu nomor 1. Bentar ya. Ayang, aku mau yang itu dong, yang kroket kentang. Terus aku mau yang apa namanya, yang coklat itu, yang manisnya yang coklat itu aja 1, sama yang lainnya apa lagi sih yang lainnya yang ada? Yang fotoin dulu deh yang. Sorry ya jadinya ya Mbak Widya ya, Mbak Zanzabella, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Kalau kita mau berdebat yang sehat, saya sendiri pribadi ngelihat Agus itu, saya nggak nyecer dia dari masa lalu dia yang gimana nggak saya pedulikan itu. Saya hanya fokus di uang donasi, kekecewaan para donatur, dan ini akan berdampak kepada hilangnya rasa percaya untuk kita donasi kepada orang yang membutuhkan ke depannya gitu, karena bisa disalahgunakan peruntukannya. Uang itu bisa dibuat sembarangan, sehingga itu kan tidak mendidik, malah uang itu jadi racun gitu loh. Dan nanti bisa ada Agus lagi yang lainnya dapat musibah, ngeprank yayasan, datang ke podcast, yang ngasih nomor pribadi, nomor rekening pribadi, padahal di awal sudah dipegang oleh yayasan, dibantu oleh yayasan, kemana-mana sama yayasan. Bahkan datang ke podcastnya Denny Sumargo aja pakai mobilnya yayasan, supirnya yayasan, tahu nggak? Diarahkannya oleh yayasan sampai mendapatkan link untuk masuk ke podcast. Kok bisa? Sudah mendapatkan uang, lupa diri, lupa yayasan, bahkan melaporkan, meng-LP-kan ketua yayasannya. Itu suatu tindakan yang sangat buat saya tuh tidak betul ya, tidak baik, tidak terpuji. Sangat tidak boleh ada the next Agus. Sangat tidak boleh ada the next Agus. Secara prinsip, secara moral, Bang Hotman Paris sendiri kan sudah bilang, secara moral sangat tidak baik. Walaupun secara hukum masih diperdebatkan nih di antara lawyer, tapi secara moral sudah fix sangat tidak baik. Suatu hal yang tidak baik, amoral di masyarakat. Kita punya kan, ada hukum sosial toh. Makanya keluarlah petisi 160.000 orang yang sign. 160.000 orang yang sign. Suroto, gue kalau nyumbang nggak perlu ngomong-ngomong Suroto. Nggak perlu gue bilang gue nyumbang sejuta nih gue nyumbang, nggak perlu Suroto. Gue kalau nyumbang, bahkan nama gue pun gue palsukan. Lo tahu nggak? Nggak penting. Di sini bukan soal nyumbang, di sini soal prinsip. Prinsip. Desi, makasih Desi sayang. Desi 79. Ya. Sorry ya Suroto ya. Ini soal prinsip Suroto. Mamski tipe orang aku nih nggak suka di prank kayak begitu, nggak suka. Ruli Morris, good morning, Hani Bani. Hai Hani, hai cantik. Oh suamiku nih, bentar. Uti, bentar. Uti, J Berhitu.
Yang lemper-lemperan boleh, yang lemper-lemperan. Udah gitu apa namanya? Yang kentang, kroket kentang boleh. Oh ini pastel, aku pastel aja deh. Lempernya satu aja. Pastelnya mau yang ya, pastel yang ya. Itu pastelnya enak banget. Pastel, kroket kentangnya 2. Kroket kentang 2, pastel 1. Sama yang itu 1, yang kue yang ada gulanya itu 1. Apa gula merahnya? Iya sayang ya, thank you. Ini apa, lemper doang ya? Remah-remah dah. Suroto selingkuh aja. Lu parah lu. Lu parah lu. Jangan, kita tuh nggak boleh ngebully apa ngehujat orang loh, guys. Di luar dari kasus donasinya, dengerin ya, semua followers aku yang ada di sini. Kita juga harus menjadi orang tuh yang smart. Pertama, kedua, punya hati nurani. Jangan kita menghina-hina orang. Jangan membenarkan tindakan kriminal. Ya, dengerin Mamski ya. Makanya aku tidak pernah membuat kayak gimmick, meme atau hal-hal yang masa lalunya Agus, gue jadi barang apa, gue jadi ketawaan gue. Karena gue tidak, bukan begitu. Tipe gue bukan seperti itu. Ya, kalau misalnya ada suatu permasalahan itu fokus di masalahnya, fokus di masalahnya. Dan nggak perlu kita menghina orang, menghujat kayak gitu. Oh Agus dulu gini. Oh apa bagus deh siram lagi, nggak boleh kayak begitu, itu nggak bagus, itu pun sama-sama nggak bagus ya. Jadi kita udah di jalur yang bener, jangan kita juga jadi sama-sama belangsak, paham ya say? Gitu. Bener. Laila Hani, thank you. Baru juga dipakai 100 juta, nggak seberapa dari nilai utuhnya. Dengerin ya Pak Suroto ya, Pak. 100 juta kalau dipakai buat mata masih mending Pak. Kagak dipakai apa-apaan. Buat jalan-jalan, buat kesono kemari, buat bayar ina-inu. Itu duit orang Pak. Uang donatur Pak, donatur keprank. Tahu nggak lu? Donatur keprank Pak. Ini donasi yang sudah disalahgunakan, dipakai buat foya-foya. Donaturnya sendiri, orang-orangnya itu mungkin orang-orangnya juga sebenarnya uangnya nggak banyak. Tapi mau menyisikan uang yang harusnya dia bisa beliin buat buku anaknya, dipakai buat transfer buat matanya Agus. Ngerti nggak? Lu jangan melihat nilai 1,1, lihat siapa itu uang, berapa orang banyak di situ. Bukan nilai 1 komanya, lu pikir 1 koma itu uang elu. Uang si Agus, bukan, itu uang donasi. Coba uang itu dipakai buat Bang Faisal, Bang Icang. Alangkah sangat bergunanya buat matanya Bang Icang, buat anak-anaknya Bang Icang sekolah. Paham ya sampai sini ya? Jangan bikin gue marah deh. Coba itu uang 1,5 miliar dipakai buat kita bikin kaki palsu buat anak-anak yang ada korban perang, anak-anak yang sedang apa namanya? ART gue datang. Anak-anak yang sedang melawan kanker. Halo? Bayin ya? Tunggu ya, aku ini ya, beli barang ya. Guys, benar guys, gue naikin ART gue bentar. Mbak gue bentar. Masih nggak ngerti aja orang-orang tuh prinsipnya tuh mikirnya duit aja. Ih, mata-duitan banget, amit-amit jadi. Beneran, kesel banget gue. Halo? Yang? Ya. Oh iya, oke. Oke, aku baca chat. Yuk. Duh.
Bisa dipahami ya Pak Suroto ya. Ya Pak Suroto, di sini tuh Mamski tuh bukan mau gimanain si Agus atau apa ya. Yuk masuk Mbak Yun. Tapi ini tuh masalahnya uangnya donatur ini. Peruntukannya ini nggak sesuai gitu loh Pak. Alangkah sangat baiknya bisa digunakan untuk orang lain yang membutuhkan. Untuk anak-anak, untuk lansia, untuk orang yang mungkin perlu kaki palsu, mata palsu, yang kayak gitu loh. Maksud saya, untuk janda-janda kayak gitu loh. Sementara ini orang sudah dibantu, sudah dapat bantuan, malah tidak mau mendahulukan kesehatannya sendiri. Warawiri bikin LP, Celo, thank you Celo. Warawiri podcast, warawiri kantor polisi, buat apa maksudnya gitu loh. Itu aja yang jadi concernnya saya gitu. Uti, thank you Uti, janda, thank you Humaira. Dewi. Iya dia bilang baru uang segitu aja. Nggak kepikiran ya, itu tuh sebenarnya tuh uang orang banyak, itu nggak kepikiran ya. Kamu pikir tuh kalau orang bikin donasi secara publik ya, jadi menarik dana, apa namanya, menggalang dana, itu ada pertanggungjawabannya Pak. Pernah kejadian menggalang dana secara pribadi ke rekening, tapi rekeningnya atas nama 2 orang itu waktu rumahnya Gala. Dipanggil kan sama Dinsos, Marisa Ica, dan apa, bisa membuktikan mutasi rekeningnya, harga rumahnya, sertifikat rumahnya semua. Sampai akhirnya Gala betul-betul rumahnya itu dengan donasi dari masyarakat ya, ada nilai rumah sebesar, donasinya juga tuh sebesar 3, sekian gitu. Dan itu sudah terwujud bentuk rumahnya gitu loh, ada rumahnya. Gitu loh, Say. Ya. Jadi nggak sembarangan orang menggalang dana. Lah ini uang baru masuk 500 juta, udah langsung jebret keluar 250 juta, jebret keluar hampir 100 juta ke si Wawa. Hubungannya apa sama penyakitnya si Agus? Di sini donatur keprank, itu masalahnya. Dan kalau mau tahu reaksi masyarakat, monggo silakan ke petisi. Petisinya itu udah 160.000 orang, berapa sekarang petisinya Agus itu. Itu tanda protes dari masyarakat pada umumnya di kita di Indonesia ini. Petisi donasinya si Agus. Mana dia? Tuh, tembus. $160.205. 160.205. Petisi ini dibuat bentuk kekecewaan donatur kepada korban penyiraman air keras, yaitu saudara Agus Salim. Donatur merasa uang donasi yang sudah diberikan kepada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya. Padahal dulu pas awal podcast di Novi dan Densu, saudara Agus memohon dan meminta kepada netizen untuk bantu donasi demi kesembuhan mata Agus. Dan kita masih ingat sekali permintaan Agus pada waktu itu, hanya satu matanya kembali seperti dulu, alias bisa melihat kembali. Sekarang giliran donasi sudah terkumpul banyak, Agus lupa akan tujuan awalnya dia meminta donasi. Bahkan uang donasi malah untuk membayar utang Wawanya. Nah itu guys ya. Itu aku aja, makasih kopinya, aku aja Mama. Hai Mama. Mama. Welcome Mama, makasih absen love orange-nya. Itu guys, Rika, Syafazia, Ui, Endah, thank you Endah. Mi,
ada satu donatur yang nggak apa-apa buat bayar. Satu donatur lawan 160.203 orang yang sudah tanda tangan di petisi. Satu orang itu siapa dia? Orang mana titipan gitu. Ya kan, cuma satu orang, nggak ngaruh mbaknya. Ya kan, mbaknya siapa? Setelah keluar statement dari lawyernya yayasan kemarin, ya kan, lawyer yayasan mau bikin manuver kan, mau melakukan suatu manuver gitu ya, karena udah merasa kliennya ya Tenovi ini benar-benar diinjak-injak sekali kredibilitasnya gitu, mau dihancurkan betul gitu kan, ya secara nggak terbukti narkoboy, nggak terbukti apa yang mereka udah tuduhkan. Nah, mau ada manuver balik setelah keluar statementnya seperti itu untuk donatur mengembalikan, keluar dia nih satu cewek. Nggak ngaruh itu mah, nggak ngaruh Dina. Yang udah tanda tangan petisi udah ditutup ya. Itu kalau nggak ditutup 200.000 kali orang. Ditutup aja udah 160.000, 203 orang. Bayangin nggak sih? Iya. Itu. Nggak tahu lah dia siapa. Yang pasti tidak mewakili ya. Satu orang tidak mewakili suara yang terbanyak itu 160.000 orang lebih. Jadi itu ya, satu orang itu tidak mewakili, itu hanya apa itu? Bukan harus dipikirin gitu loh. Satu orang doang kok ngomong kayak begitu. Itu pun setelah lawyer-lawyernya Tenovi berjejer semua bikin statement, baru keluar itu. Kenapa nggak dari awal aja, say? Dari awal dong kalau mau, ya kan? Semua usaha dibuat untuk menghancurkan kredibilitasnya seorang Novi. Bagaikan anak SD mengeroyok, satu orang dikeroyok sama 10 anak. Kayak anak kecil tuh nggak mainnya? Kayak anak-anak kecil. Iya, mau dia dulu operasi plastik kayak nggak? Emang apa urusannya? Emang kenapa kalau operasi plastik? Hah? Emang kenapa orang operasi plastik kok lu ngiri? Pengen punya hidung sebagus Novi? Makanya jangan ngiri. Iya kan? Lu kenapa sih? Hidungnya Novi bagus, mau dia operasi kayak mau dia nggak operasi? Sampai basah ketek gue. Mau dia operasi kayak mau dia nggak operasi, emang apa urusannya? Jangan ngiri sama hidung orang. Operasiannya sukses, bagus itu. Iya kan? Gak ngeri juga ngeliat mukanya. Enak adem ngeliat mukanya Novi cantik. Iya, ketek gue basah. Jakarta lagi panas guys. Aduh, panas banget Jakarta, ya Allah. Apalagi ngomongin orang-orang yang ribet dan resek. Orang lagi ngebahas donasi, ngebahas operasi. Kayak nggak punya ini aja, senjata lain gitu loh. Harus gitu ya, make operasi. Terus kenapa orang operasi? Melanggar hukum, make uang donatur gitu maksudnya. Ya elah, dia bukan pengangguran, keles. Novi itu pramugari 8 tahun guys. Iya, pakai kipas nih, udah nih basah banget ketek gue. Udah pakai deodoran tapi tetap aja basah. Secara emang keringetan ya, Bu. Ya guys ya. AC kakak biar gak basah keteknya. Harus pagi-pagi pakai AC. Iya. Ngelihat orang OP hidungnya bagus ngiri. Jangan ngiri lah. Apalagi bawa-bawa operasi seperti kayak seolah-olah tuh orang operasi itu orang yang hina gitu ya. Orang yang bersalah dan kriminal. Nggak ada kriminal, say. Hai, thank you Enda. Ya ampun. Nggak ada orang operasi tuh suka-suka dia. Mau operasi duit-duit dia. Terus juga di posting-posting lagi party. Lagi pesta. Lah Bang Hotman juga pesta, santai-santai aja. Emang kenapa? Iya kan? Gua juga pesta. Mami Ipel pesta. Bebas kali orang mau pesta. Emang kenapa?
Terus orang yang kerja sosial itu nggak boleh ngapa-ngapain gitu, nggak boleh gerak, hidupnya harus apa? Harus kayak di rumah aja gitu. Bedain dong, makanya harus bisa bedain. Mbak In, bukain tolong sayang. Hai mami, thank you mami. Kudu bisa bedain ya kerjaan orang sama di luar dari dia setelah selesai mengerjakan. Contoh, dia lagi ada program untuk misalnya menolong ODGJ. Pergilah sama timnya. Udah selesai nih, udah ketemu, udah dikasih ke Dinsos. Dinsos udah selesai liputan juga. Udah dapat penyaluran buat si ODGJ-nya. Dinsosnya juga udah sampailah si ODGJ ini aman di tangan Dinsos gitu ya. Tutup dong, YouTube-nya selesai. Abis itu dia mau ngapain kan suka-suka dia. Gue heran deh. Asli gue bingung banget. Thank you Mas Bagus. Sticknya nggak usah, karena mau pakai lagi. Aneh loh. Sri Dian Utami, thank you. Thank you Sri Dian Utami. Semangat untuk Tenovi. Harusnya kebaikan harus dibahas kebaikannya, mau laporin. Iya, thank you. Yes. Guys, makan pagi guys. Jeng siapa ini? Miss lo, Jeng Kelin. Hai Jeng Kelin. Thank you. Jeng Kelin. RK. Nih, kita makan pagi dulu ya. Bismillah. Shanti, thank you. Permata, makasih ya Permata. Sally Rose, makasih Sally Rose. Siapapun itu butuh hiburan. Sehat selalu Mbak Novi dan semuanya. Nah, ini yang kita harus apa ya guys, kita sama-sama ngobrol di sini ya sambil makan ya guys ya. Thank you ya Yang. Iya. Orang mau party, mau apa, yang penting tugasnya selesai, tugasnya beres. ODGJ-nya masuk dirawat sama Dinsos, nggak berkeliaran lagi di jalan. Yang punya anaknya diasuh, diberi makanan, pakaian, tinggal di rumah yang layak. Anin dia, thank you sayang. Emangnya orang yang petugas sosial nggak boleh healing? Abis ngurusin ODGJ, lu pikir gampang ngurus ODGJ? Terbang ke sono, masuk ke rumah-rumah orang. Bukan tempat-tempat daerah nyaman loh guys. Tempat-tempat daerah yang underground banget itu. Gua aja nggak berani. Coba itu Sansabella sama Bu Widya, kamu urusin ODGJ 1 minggu aja. Coba. Yuk, kita sama-sama berada di sepatunya si Tenovi yuk. Gue pengen tahu, bisa nggak lu? Hah? Jangan cuma posting-posting pas dia lagi ada pesta sama temen-temennya. Enak. Pastel. Bukan Panada Jo. Ini pastel Jakarta nih. Iya. Coba kamu rawat itu anaknya ODGJ. Bisa nggak? Kok di posting yang dia lagi happy? Ya suka-suka dia lah, mau happy. Yang penting kerjaan dia lancar. Udah selesai. Tanggung jawab dia. Jahat loh berarti itu ya kamu ya. Seperti itu. Ingat ya, nggak ada satu patah kata pun Novi itu menjelek-jelekan orang-orang ini. Nggak ada loh. Yang dia posting itu hanya pemakaian uang donasi yang tidak sesuai peruntukannya, yaitu untuk transfer rumahnya Wawa. Itu aja yang dia posting. Dan itu sebenarnya boleh, itu bukan mencemarkan nama baik. Itu adalah bukti pemakaian uang donasi, sehingga mesti dilaporkan kepada orang-orang penontonnya yayasannya Novi kan. Makanya kenapa dia up. Wajar banget
Kalau dia ditanya udah ada ya buktinya ya, bukan saya yang make. Diangkat masalah narkoboy. Lah narkoboy aja nggak kebukti kok. Urinnya aja negatif guys. Urinnya lo negatif. Ditantangin lagi tuh sama Sansabella suruh rambut kuku. Udah rambut. Udah dites. Emang orangnya bukan narkoboy itu. Novi mana sih yang narkoboy itu loh? Novi mana itu? Itu yang suruh tes, coba dia yang tes juga dong. Berani nggak kamu tes? Ayo, gue berani gue tes. Lu nyuruh orang tes, coba lu tes rambut lo langsung. Rambut, berani nggak? Jangan cuma bisa nyuruh orang ya, tapi diri sendiri kita nggak tahu situ tuh iya apa enggak. Tapi Novi udah berani membuktikan. Hebat dia. Naufan. Nah itu jengkelin. Bener Jeng. Aku juga curiga. Beneran asli. Seharusnya orang yang berkuar-kuar nyuruh tes, dia juga mengeluarkan bukti tesnya dia. Emang lu siapa nyuruh-nyuruh orang tes narkoboy? Lu sendiri mana bukti tes lu? Bukti tes lu mana? Lu negatif nggak narkoboy? Enak aja nyuruh-nyuruh orang, ngabisin waktu orang yang bisa buat kerja. Belum lagi bayar uang tes itu kan bayar guys. Tes narkoboy dari urin bayar. Abis itu rambut lagi bayangin. Bayar lagi. Belum waktu yang dipakai buat kesono kemari. Buat ngetes. Ini orang-orang yang nyuruh tes ini. Lu juga mana hasil tes lu? Pengen lihat gue. Ini gak usah ngerasa paling bersih lah. Suruh-suruh orang tes. Emang situ siapa? Nah iya. Nah harusnya kan biaya tes dia betul, bener loh. Seharusnya ya orang-orang yang nyuruh tes kayak begitu sediakan dong fasilitas buat ngetes. Bayarin tuh, transfer tuh. Boro-boro lah, saya mau transfer ya Allah boro-boro. Mana mau, mereka mah cuma ngomong-ngomong doang. Posting-postingin masa lalu orang, nggak respect saya. Ngepostingin masa lalu orang yang lagi healing, lagi happy-happy, diposting buat apa? Biar kita mikir gitu jelek? Enggak, kita juga pesta kok. Orang-orang di kampung-kampung di Manado semua kalau lagi ada party juga party, kita fangkot semua, dengerin musik, joget. Bener nggak? Kalian juga joget nggak? Gue tanya kalian. Kalau lagi ada hajatan joget kan? Yang dangdut lah, yang jaipongan, yang pangkot. Nih kenapa emangnya? Ma mau beli skincare-nya? Oke. Miss Lia. Hai Miss Lia. Asli mamski orang singkulan dulu. Nyawer mi. Mamski sapok rambut spill hair care. Oh ya hair care aku pakai shampoo-nya Ebelin. Shampoo gue ini nih. Nanti kalian ke atas ya, ke showcase ya. Bentar lagi ya. Tunggu. Ini aku masukin biar kalian lihat dulu produknya. Ini si Ebelin ini. Nih. Nih gue pakai shampoo-nya itu. Shampoo ginseng bagus guys. Ini yang udah ada di keranjang. Udah lihat bentuknya. Nah, nanti aku cabut lagi kalian ke showcase ya. Jadi sampo gua tuh pakai Ebelin ini. Baunya bau rempah, jangan kaget. Ada akar di dalamnya, akar ginseng. Tapi abis pakai sampo itu, rambut aku tuh biasanya kan kalau orang udah umur kan di sini kan memang agak-agak tipis, tapi ini banyak anak-anak rambut. Terus halus.
Wanginya natural ya. Jadi bukan wangi kayak sampo wangi, enggak. Nah, aku habis pakai Ebelin, aku bilas, terus aku aku conditionernya wangi, pakai Tresemme yang ini, yang keratin, yang merah. Itu wanginya endul guys, nanti gue masukin sini juga deh. Itu tuh wanginya enak sekali, jadi baunya si ginsengnya ketutup. Sampo yang bagus itu yang natural. Jadi nggak terlalu wangi-wangi banget. Memang ini wanginya wangi herbal. Tapi lama-lama udah kebiasaan, udah